Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ingat yel-yelnya ya. Saat ibu tanyakan kabar, kalian jawab, aku sehat, aku hebat. Yes. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran di rumah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Baiklah, untuk hari ini kita telah memasuki tema 3 yang berjudul Tugasku Sehari-hari. Nah, hari ini kita mempelajari subtema 1, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah siswa dapat membaca teks tentang lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Yang kedua, siswa dapat mengurutkan pecahan uang secara cermat. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami panjang pendek bunyi pada lagu secara cermat. Langsung saja kita memasuki materi kita pada hari ini. Nah, anak-anak, silahkan kalian perhatikan letak rumah atau denah pada gambar tersebut. Ada yang tahu tidak apa itu denah? Ya, denah adalah letak suatu lokasi. Jadi, kita bisa mengetahui letak suatu lokasi dari denah yang sudah tersedia ya. Nah, di sini kita akan mengenal letak rumah. Sekarang perhatikan gambarnya dan simak baik-baik ya. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Jadi ingat, di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Ini ya rumah Adi. Ini di sebelah kanannya rumah Siti. Kemudian di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Ini sebelah kiri rumah Siti, yaitu rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Di manakah depan rumahnya Siti? Ya, ini ya, terdapat musola di depan rumah Siti. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Sekarang, ayo kita mengenal pecahan nilai uang. Nah, anak-anak, jadi nilai uang itu terdapat dua macam ya. Ada uang logam, ada juga uang kertas. Untuk hari ini, kita mengenal dulu uang logam. Sekarang, coba perhatikan gambar yang pertama. Nah, di sini adalah uang logam Rp100. Kita tuliskan seperti ini ya, Rp100. Kemudian yang kedua adalah uang logam Rp200. Penulisannya adalah Rp200. Tanda 00 dua angka di belakang ini kita baca rupiah ya anak-anak. Kemudian gambar yang ketiga adalah Rp500. Dan yang gambar keempat adalah uang Rp1.000. Sampai sini sudah paham ya anak-anak? Ada uang 100, 200, 500, dan Rp1.000. Tentu anak-anakku sudah melihat semua ya, dan sudah memegang semua yang namanya uang logam. Ya, jadi uang logam ini kalian biasa pakai untuk belanja. Biasa belanja permen, belanja snack, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah kita mengenal uang logam, sekarang kita akan membandingkan pecahan uang. Nah, di sini kita bandingkan antara uang 100 dan uang 200. Yang manakah lebih kecil? Iya, yang lebih kecil adalah Rp100. Jadi Rp100 lebih kecil dari Rp200. Kemudian 1.000 dan 500. Apakah 1.000 lebih kecil dari 500?
Iya, 1.000 tentu lebih besar. Jadi 1.000 rupiah lebih besar dari 500 rupiah. Sampai sini sudah paham ya anak-anak? Gampang bukan? Nah, di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Ingat ya, di depan rumahnya Siti tadi terdapat musola. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Jadi anak-anakku ingat, irama yaitu bunyi yang teratur berulang. Sedangkan banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Jadi birama itu adalah banyak ketukan dalam setiap ruas. Selanjutnya, pola ketukan birama ada 2 macam. Kita lihat di sini ya. T artinya tepuk tangan, K artinya hentak kaki. Jadi kita bisa membuat pola ketukan birama dengan cara bertepuk tangan dan hentak kaki. Jadi ingat, ada tepuk tangan dan hentak kaki. Kemudian kita juga bisa lihat contoh beberapa birama yang dapat digabungkan, yaitu kita bisa menggunakan stick, 2 stick yang kita pukulkan. Kemudian kita bisa pakai kentongan. Seperti yang tadi dijelaskan, kita bisa menggunakan tepuk tangan dan kita juga bisa menggunakan telapak tangan kita untuk memukul meja, yaitu mengetuk-ngetuk meja. Jadi ini adalah beberapa contoh birama yang dapat kita gabungkan sehingga menghasilkan sebuah irama ya anak-anak. Nah, untuk gambar pertama kita bisa menggunakan stick dan kentongan. Jika kita gabungkan, bunyinya bisa tek tek tong. Kemudian untuk gambar yang kedua, bunyi iramanya bisa berbunyi prok prok tuk. Jadi anak-anak bisa praktekkan di rumahnya ya. Untuk selanjutnya, tugas 1 kalian ada di halaman 5. Silahkan baca kembali dan perhatikan kembali Dena Rumah Siti, lalu jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, tugas kedua kalian ada di halaman 9, yaitu urutkan pecahan uang berikut mulai dari nilainya terkecil. Jadi di dalam kotak ini kalian tuliskan urutan 1, 2, dan 3. Urutkan mulai dari yang terkecil ya. Yang mana urutan terkecil, silahkan tulis angka 1. Kemudian yang terkecil yang kedua yang mana, begitupun selanjutnya. Sampai sini sudah paham ya anak-anak? Nah, baiklah, untuk materi kita pada hari ini cukup sekian. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau wali kalian yang telah mendampingi kalian belajar di rumah. Dan tetap semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran di rumah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.